Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Kurniawan. Saya dari kelas Komsartal 3 dengan NPM 0441214553. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait STEPPS dan tipe of kolaborator dari sebuah podcast yaitu Sportcast 77. Yang pertama yaitu ada sosial kurensi. Podcast ini menawarkan pengetahuan tentang dunia sepak bola, terutama sepak bola yang ada di Indonesia, mulai dari level klub hingga level tim nasional. Podcast ini mendatangkan bintang tamu mulai dari pemain, manajemen, agen pemain, pelatih, dan pengamat yang membahas tentang isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. Selanjutnya, ada trigger. Podcast ini relevan dengan isu tentang sepak bola yang ada di Indonesia. Misalnya yang dapat kita lihat di pojok kanan layar yaitu tentang pergantian kepelatihan tim nasional Indonesia dan juga membahas tersingkirnya tim nasional Indonesia di Piala AFF dan bagaimana seorang manajemen klub tertinggi di Indonesia yaitu tentang BRI Liga 1. Podcast ini dipandu oleh mantan pemain timnas dan juga satu orang komika yang membuat obrolan lebih santai namun tetap berisi. Selanjutnya ada emotion. Podcast ini memberikan emosional yang baik, positif, yang berupa edukasi dan motivasi dengan cerita yang diambil dari narasumber. Dapat kita lihat di pojok kanan layar dengan judul Dari Tarkam dan Divisi Bawah Sepak Bola Tanah Air, Perjuangan Muhammad Ridho Tembus Timnas Indonesia. Jadi bagaimana seorang menceritakan bagaimana salah satu pemain yaitu Muhammad Ridho itu yang awalnya hanya bermain di level antar kampung hingga bisa tembus ke tim nasional Indonesia dan juga membahas tentang bagaimana seorang pemilik klub yang awalnya tuh hanya pecinta sepak bola namun sekarang mempunyai satu klub yang ada di kasta tertinggi Indonesia dan juga bagaimana seorang pelatih yaitu tentang proses ataupun pola latihan dari setiap pelatih itu berbeda-beda seperti itu. Selanjutnya ada public. Video podcast ini dipublikasi di YouTube, TikTok, dan Instagram dengan memiliki jangkauan yang luas dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat khususnya pecinta sepak bola. Video yang menarik dengan pembawaan yang santai namun menghibur dan penuh inspirasi dan serta mengedukasi. Untuk TikTok dan Instagram itu sendiri hanya mengepost tentang video-video pendek yaitu misalnya tutorial dari cara pelatih memilih pemain, terus nanti pemain itu nanti pelatihan seperti apa. Jadi hanya video-video pendek yang ditampilkan untuk di TikTok dan Instagram khusus. Khusus yang video berdurasi panjang yaitu ada di akun YouTube. Selanjutnya ada practical value, yaitu setiap episode pada podcast ini memberikan pengalaman serta pengetahuan baru, mulai dari sepak bola sebagai olahraga, sepak bola sebagai bisnis, dan sepak bola sebagai cita-cita. Podcast ini juga membahas tentang bagaimana pembinaan anak usia muda dan bagaimana caranya dilirik oleh tim besar yang ada di Indonesia maupun luar dan juga tim nasional seperti itu. Selanjutnya ada story, cerita yang diangkat dari setiap episode. Podcast ini menciptakan emosional yang datang dari narasumber itu sendiri. Cerita yang dikemas dengan perjalanan hingga bisa mencapai titik yang saat ini narasumber tepati. Cerita pada podcast ini juga membahas perkembangan tim nasional Indonesia, mulai dari pengalaman pemain lama hingga yang saat ini masih bergabung dengan tim nasional Indonesia. Jadi, sebagaimana bisa diambil contoh yaitu podcast ini mendatangkan sebuah legenda dari sepak bola Indonesia yaitu Boas Salosa. Jadi Boas Salosa ini menceritakan bagaimana sudut pandang dia terkait tim nasional Indonesia mulai dari cara latihan, terus program makan seperti itu yang dia alami dulu dengan yang sekarang dia lihat yang ada di tim nasional Indonesia seperti itu. Selanjutnya ada tipe of kolaborator. Jadi pada podcast ini hanya menayangkan satu produk dari setiap episodenya, namun dari produk ini memiliki ketiganya yaitu blocking konten, built-in konten, produk placement, dan usage. Jadi untuk blocking konten ini itu sendiri, jadi si podcast ini menayangkan pada
satu buah layar seperti TV ataupun tablet yang tersorot mulai dari awal hingga akhir. Untuk built-in konten itu sendiri, eh, pada awal mulai podcast ini, host itu menceritakan terkait produk yang akan dipromosikan. Bisa itu tuh berdurasi 1 hingga 2 menit dan juga ada tambahan teks yang biasanya ada di layar seperti itu. Untuk produk dan placement, untuk produk placement dan usage itu tuh mereka menaruh sebuah produknya itu pada meja, jadi masih terlihat oleh sudut pandang kamera seperti itu. Lanjutnya, cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.